Halo guys, kali ini aku akan membacakan teks dan khotbah yang tertulis dari Kolose pasal 1 ayat 9 sampai 14. Hari ini kita belajar dari Kolose pasal 1 ayat 9 sampai 14. Dalam bagian ini, Rasul Paulus sedang mendoakan jemaat di Kolose. Menariknya, Paulus tidak terutama berdoa supaya mereka menjadi kaya, sehat, atau hidup tanpa masalah. Akan tetapi Paulus berdoa supaya mereka mengenal kehendak Tuhan dan hidup berkenan kepadanya. Oleh karena itu, marilah kita lihat apa yang bisa kita pelajari. Yang pertama, mengenal kehendak Tuhan dari ayat 9. Paulus berkata bahwa ia terus berdoa supaya jemaat dipenuhi dengan pengetahuan akan kehendak Tuhan. Artinya apa? Banyak orang ingin tahu kehendak Tuhan hanya saat mengambil keputusan besar. Misalnya, Tuhan, saya harus bekerja di mana? Saya harus menikah dengan siapa? Saya harus pindah atau tidak? Tetapi kehendak Tuhan bukan hanya soal pilihan besar. Kehendak Tuhan terutama adalah supaya hidup kita berubah menjadi semakin serupa dengan Kristus. Tuhan itu mau kita hidup dalam kasih, jujur, mengampuni, rendah hati, dan setia. Kadang kita ingin tahu masa depan, tetapi Tuhan lebih dulu ingin membentuk karakter kita. Bagaimana kita mengenal kehendak Tuhan? Bisa lewat doa, membaca firman Tuhan, dan hidup dekat dengan Tuhan setiap hari. Kalau Alkitab jarang dibuka, kita akan sulit mengenal suara Tuhan. Ilustrasinya seperti anak yang dekat dengan ayahnya, tanpa banyak bicara pun, ia tahu apa yang disukai ayahnya. Demikian juga orang yang dekat dengan Tuhan akan makin peka terhadap kehendaknya. Yang kedua, hidup yang berkenan kepada Tuhan di ayat 10. Paulus berkata supaya hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Tuhan tidak hanya ingin kita tahu firman, Tuhan ingin kita melakukannya. Iman Kristen bukan hanya tentang datang ke gereja, tetapi tentang bagaimana kita hidup setiap hari. Misalnya, di dalam rumah apakah kita sabar, di tempat kerja apakah kita jujur, di sekolah apakah kita menjadi berkat, di media sosial apakah perkataan kita membangun atau melukai. Kadang orang bisa kelihatan rohani di gereja tetapi berbeda di luar gereja. Tuhan melihat seluruh hidup kita. Paulus juga berkata, kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik. Pohon yang sehat pasti menghasilkan buah. Begitu juga orang percaya. Buah itu bisa berupa membantu orang yang susah, memberi penghiburan, melayani dengan tulus, membawa damai, atau tetap setia meski tidak dilihat orang. Tuhan senang ketika hidup kita menjadi berkat bagi orang lain. Yang ketiga, dikuatkan oleh kuasa Tuhan dalam ayat 11. Paulus tahu hidup orang percaya tidak selalu mudah. Karena itu, ia berdoa supaya mereka dikuatkan dengan segala kekuatan yang dari Tuhan. Di dalam hidup kita semua punya masa lemah. Ketika kita kecewa, lelah, sakit, masalah keluarga, pergumulan ekonomi, atau merasa doa belum dijawab. Kadang kita berkata, Tuhan, saya sudah tidak kuat. Tetapi kabar baiknya, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kekuatan dari Tuhan bukan berarti kita tidak punya masalah, tetapi Tuhan memberi kemampuan untuk tetap bertahan di tengah masalah. Seperti baterai handphone yang harus di-charger, hidup rohani kita juga perlu diisi ulang, yaitu lewat doa, firman Tuhan, pujian, dan persekutuan dengan sesama orang percaya. Kalau tidak, kita mudah lemah dan putus asa. Paulus berkata, supaya kita memiliki ketekunan, kesabaran, dan sukacita. Perhatikan, bukan hanya sabar, tetapi sabar dengan sukacita itu hanya bisa terjadi kalau Tuhan yang memberi kekuatan. Dan yang keempat, bersyukur karena diselamatkan dalam ayat 12 dan sampai 14. Bagian terakhir ini bercerita tentang ucapan syukur. Paulus mengingatkan bahwa Tuhan melayakkan kita mendapat bagian dalam kerajaannya, melepaskan kita dari kuasa kegelapan, dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang terkasih. Ini berbicara tentang keselamatan di dalam Yesus Kristus. Dulu manusia hidup dalam dosa dan jauh dari Tuhan. Tetapi melalui kematian dan kebangkitan Yesus kita menerima pengampunan dosa, hidup baru, dan harapan kekal. Karena itu, hidup Kristen seharusnya penuh dengan ucapan syukur. Kadang kita terlalu fokus pada apa yang belum kita miliki, sampai lupa bersyukur atas apa yang Tuhan sudah lakukan. Kita mungkin belum punya semuanya, tetapi kalau kita memiliki Yesus, kita memiliki pengharapan.
Oleh karena itu, melalui Kolose pasal 1 ayat 9 sampai 14, ada 4 hal penting yang bisa kita ingat. Yang pertama, kenali kehendak Tuhan lewat firman dan doa. Yang kedua, hiduplah berkenan kepada Tuhan setiap hari. Yang ketiga, andalkan kekuatan Tuhan dalam setiap pergumulan. Yang keempat, bersyukurlah karena kita diselamatkan oleh Yesus Kristus. Marilah jangan hanya menjadi pendengar firman, tetapi pelaku firman. Kiranya hidup kita menjadi hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Untuk itu, melalui firman ini, marilah kita nyatakan dan kita sampaikan bahwa Tuhan Allah adalah Bapa yang baik. Kita datang kepadanya dengan hati yang bersyukur, kita meminta pertolongan kepada Tuhan dan selalu meminta pengajaran yang daripada Tuhan. Katakanlah bahwa penuhilah kami Tuhan dengan pengetahuan akan kehendak Tuhan. Berilah kami juga hikmat dan pengertian rohani untuk dapat melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Tolong kami selalu Tuhan, dan ajarilah kami menjadi pribadi yang sabar, rendah hati, penuh kasih, dan menghasilkan buah yang baik dari setiap perbuatan kita. Kita ini adalah orang yang lemah, akan tetapi mintalah pertolongan daripada Tuhan, supaya Tuhan menguatkan kita dalam pergumulan hidup kita. Mintalah kepada Tuhan supaya kita tetap tekun dan sabar, menjadi setia kepada Tuhan. Dan nyatakanlah, Tuhan jangan biarkan kami mudah menyerah atau putus asa. Oleh karena itu, dalam setiap hidup kita, hendaklah kita bersyukur, karena Yesus itu selalu menerima kita dan mengampuni kita. Ucapkan juga pujian dan terima kasih kepada Tuhan, karena Tuhan telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke kerajaan terangnya yang di sorga. Maka dari itu, mintalah kepada Tuhan, supaya Tuhan senantiasa memimpin kita setiap hari, supaya hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang, dan hidup kita dapat selalu memuliakan nama Tuhan. Jadi sekian dulu cerita kita tentang firman Tuhan atau kisah-kisah Alkitab dan kisah-kisah rohani yang bisa kami bagikan dalam mini vlog kita hari ini. Jadi untuk teman-teman semua, kembali lagi kami ingatkan, kami memohon supaya teman-teman memberikan dukungan dalam channel kami. Teman-teman jangan lupa follow, subscribe, jangan lupa juga like, dan jangan lupa membagikan setiap mini vlog atau video yang kami upload ke dalam channel YouTube kami ini. Biarlah kiranya melalui dukungan dan semangat dari teman-teman semua, channel ini dapat maju dan berkembang dengan baik, serta bermanfaat bagi para yang mendengar dan yang melihat serta yang mengikutinya. Teman-temanku, semangat menjalani hari-hari, semangat juga untuk yang bekerja, semangat untuk kita semua dalam melakukan firman Tuhan. Jadi sekian dulu ya teman-teman untuk mini vlog kali ini. Tuhan Yesus memberkati kita.